Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas iOS terbaru teman-teman, yaitu iOS 26.42 yang udah gue pakai di iPhone 15 Pro gue ini sekitar 3 harian guys ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin gue share ke kalian, dan tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go teman-teman. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 15 Pro gue ini untuk besaran iOS 26.42 itu di angka 500-an mega aja teman-teman. Jadi di sini ditulis this update provide bug fix and security updates for your iPhone. Jadi sebenarnya tidak ada update yang besar ya disematkan di iOS 26.42 ini, tapi lebih ke perbaikan bugs-bugs yang mungkin terjadi di iOS sebelumnya teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, gue pengen ngajakin kalian untuk lihat dari sisi baterai. Di sini untuk baterai di iPhone 15 Pro gua itu sekarang di angka 86%, masih sama persis, tidak ada yang namanya perubahan sama sekali teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi iPhone storage, nah ini ada salah satu hal yang menarik juga untuk gua share ke kalian teman-temannya. Nah, kalau untuk di sistem data gue tuh gede banget guys, sampai 21 GB, dan iOS-nya tuh di angka 21,55 GB. Ini kalau ditotalin seangka 42 GB guys ya. Jadi bayangin aja teman-temannya, untuk data dan juga iOS itu udah memakan 42 GB, which is itu gede banget ya memakan storage. Dan menurut gue ini bukan salah satu hal yang menarik buat gue secara pribadi teman-temannya, karena gue tuh kurang suka kalau dapetin update iOS yang entah iOS ataupun sistem datanya tuh sama-sama gede teman-temannya. Selanjutnya gue pengen ngajakin kalian untuk ngeliat skor Antutu benchmark di angka 1.493.772 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buka ke rankingnya, untuk average dari iPhone 15 Pro sendiri itu di angka 1.466.000 teman-teman. Jadi kalau untuk punya gua sendiri di angka 1.493.000 gitu guys. Nah, jadi di sini kalau untuk skornya ini ternyata iPhone 15 Pro gua ini lebih tinggi daripada average dari iPhone 15 Pro. Dan disclaimer juga guys ya, kalau misalkan skor kalian lebih tinggi ataupun lebih rendah itu tergantung dari device-nya juga. Kemudian kalau misalkan kalian nanyain ke gua, bang kok sistem data di iPhone gue ini di 26.42 malah kecil, itu juga random tergantung dari device kita masing-masing. Tapi kebetulan di device gua iPhone 15 Pro ini itu berasa banget kalau untuk dari sisi storage itu gede banget ya, makan space. Kemudian kalau untuk dari skor Antutunya ternyata dia stabil ya, karena di iOS sebelumnya juga angka skor Antutu benchmark itu juga lebih tinggi daripada average-nya teman-teman ya. Nah, sekarang gue masuk ke bagian performa. Kalau menurut gue secara pribadi untuk performa sendiri sih semuanya aman-aman aja, tidak ada permasalahan. Yang gue udah pakai 3 harian ini, gue nggak nemuin namanya permasalahan di iPhone 15 Pro gue ini teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian nanya ke gue pemakaiannya itu dibandingkan dengan iOS sebelumnya, untuk dari sisi baterainya tuh lebih boros atau enggak, gue bisa bilang itu relatif sama aja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi gue bisa simpulkan kalau untuk dari sisi baterai itu oke-oke aja. Kemudian kalau untuk dari standby mode-nya ini masih tetap terjaga kualitasnya, masih cukup bagus teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk standby mode sendiri ini, gue tinggal tidur ya dari 100%, pagi-pagi mungkin sekitar 2% berkurangnya, karena kan baterai health gue tuh masih di angka 86%, jadi masih cukup kuat. Tapi dari pengalaman gue baik di 15 Pro dan juga iPhone 16 yang lagi ngerekam ini, kalau misalkan baterai health kalian tuh di angka 100%, itu gue rasa dari tinggal tidur 8 jaman itu masih tidak berkurang sama sekali ya, masih tetap 100%. So far kalau untuk dari sisi baterai dan pemakaian, gue ngerasa untuk di 26.42 ini relatif sama dengan iOS sebelumnya. Nothing spesial, tapi nggak sejelek itu guys ya. Nah, kemudian gue pengen ngebahas kalian dari sisi suhu panas. Kalau menurut gue secara pribadi, kalau untuk dari demamnya iPhone 15 Pro gue ini, karena memang di sebelumnya itu demamnya itu lumayan sering muncul, tapi kalau untuk di 26.42 ini gue rasa semakin membaik guys ya. Kalau untuk dari sisi demamnya, gue tidak mengalami panas yang berlebihan juga di saat gue lagi random main sesuatu teman-temannya. Nah, jadi so far untuk dari suhu panas gue bisa bilang ke kalian ini cukup enak ya, karena gue ngerasa memang tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ajakin buat bikin konten di Canva, kemudian buka konten di TikTok, buka konten di Thread teman-temannya, gue ngerasa memang tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Jadi memang tidak ada hal-hal baru yang diterapkan atau tidak ada peningkatan performa yang drastis, nggak ada. Lebih ke menjaga performa untuk tetap stabil, dan ini adalah salah satu hal yang gue suka teman-temannya. Nah, yang gue kurang suka dari 26.42 ini, yang pertama mungkin dari sisi size storage yang lumayan gede ya, untuk sistem data dan iOS-nya gede juga. Kemudian untuk dari sisi WiFi dan juga sinyal yang kadang-kadang suka hilang, gue nggak tahu kenapa teman-temannya. Entah karena sinyalnya susah, entah karena apapun itu, gue ngerasa kadang-kadang sinyalnya tuh lebih sering di 1 bar.
Kadang-kadang cuman 1 bar sepanjang hari, itu gua agak bingung juga padahal gua deket dengan tower Telkomsel. Wifi juga cepet, sering hilang-hilangan. Untuk iDrop sendiri gua ngerasa tidak ada yang signifikan, yang performanya tetap kadang-kadang itu fail gitu, gua males banget sih kadang-kadang teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gua kalau untuk dari performanya pernah gak ngalamin false close? Nah, ini bagusnya nggak ada gua ngalamin yang namanya false close. Semuanya gua rasa masih aman, sesuai dengan target Apple ya. Mungkin untuk bikin performanya tetap stabil guys ya. Jadi so far kalau untuk iPhone 15 Pro di 2642 ini gue bisa bilang Apple tuh lebih mempertahankan kestabilan dari iPhone 15 Pro gue ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ada yang lebih jelek dari gua, experience-nya itu juga random guys ya. Tapi bagi gue secara pribadi, kalau misalkan di iOS sebelumnya kalian ngerasa tidak ada permasalahan sama sekali, gue tidak merekomendasikan kalian untuk update. Karena buat apa update? Karena takutnya makin bikin jeblok teman-teman. Saran gue kalau misalkan kalian pengen update, mungkin sekitar 2 atau 3 versi udah rilis baru kalian update lagi. Karena kalau nggak penting ya nggak perlu ya setiap ada iOS kalian langsung update teman-teman. Tapi di sini salah satu alasan gue update karena di sini kalian bisa lihat sendiri BCA gue di sini, living gue di sini. Jadi gue membutuhkan security update yang up to date. Jadi kalau misalkan kalian itu HP-nya tuh sebagai HP utama dan bankingnya tuh semuanya di situ transaksinya, gue sarankan ke kalian untuk tetap update secara rutin karena bagi gue yang paling penting itu adalah keamanan teman-temannya. Nah, sekian sih yang bisa gue bilang ke kalian. Kalau untuk dari sisi bugs-nya, gue belum ada menemuin bugs yang lumayan parah. Untuk auto brightness di iPhone 15 Pro gue ini juga masih tetap sama, kadang-kadang suka error. Gue nggak tahu kenapa, tapi ini sejak update iOS 3 versi sebelumnya tuh untuk auto brightness-nya tuh suka ngaco teman-teman. Tapi so far mulai berkurang. Jadi seenggaknya gue ngerasa 2642 ini memang memberikan sedikit perbaikan pelan-pelan teman-temannya. Nah, sekian guys yang bisa gue share tentang iPhone 15 Pro yang udah gue install di iOS 2642. Gue bisa bilang nilainya mungkin sekitar 7 aja gue kasih. Not bad, not really good, biasa aja. Tapi kalau misalkan kalian memiliki banyak permasalahan di iOS sebelumnya, segera install aja. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa nyaman di iOS sebelumnya, ya tetap pakai di iOS yang lama. Skip aja untuk iOS ini guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sampai jumpa teman-temannya. Bye bye guys.